Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini gue mau bahas Hasnur. Ya, Hasnur International Shipping. Gue memang udah cukup lama punya emiten ini. Dan pernah gue bahas di video sebelumnya. Alasan gue untuk sektor perkapalan pengangkut komoditas. Kenapa gue nggak milih PSSI? Kenapa gue nggak milih TPMA? Tapi gue milihnya HAIS. Ya itu pernah gue bahas, tapi sedikit gue flashback aja. Hasnur ini sebenarnya yang sahamnya di antara saham sektor perkapalan yang lain ya, yang sahamnya belum naik, ya, kemudian yang valuasinya cukup murah. Memang kalau dividen enggak, dia enggak sebanding dengan TPMA. Tapi yang gue lihat adalah dia sahamnya belum naik seperti teman-teman yang lain. Kemudian dia valuasinya lumayan murah, PBV-nya di bawah satu. Kemudian dia, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Hasnur ini belum mencerminkan kinerja sektor perkapalan pengangkut komoditas. Coba lu lihat, kalau sektor-sektor perkapalan pengangkut komoditas, gross profit marginnya, net profit marginnya, itu gede guys. Gede. Hasnur enggak. Kenapa Hasnur enggak? Karena dia sibuk ngangkutin batu bara terutama ya. Karena kan lebih dari 90% dia ngangkutin batu bara. Dia sibuk ngangkutin batu bara dari tambang grupnya sendiri. Cuman dalam beberapa waktu terakhir, nah ini gua update lagi nih karena kita di kuartal 2 tahun 2024 udah update. Dalam beberapa waktu terakhir, terutama kita lihat dari tahun 2020 ya, Hasnur ini selain dia menambah jumlah kapalnya, ya sama kayak TPMA, dia nambah jumlah kapalnya juga. Selain dia menambah jumlah kapalnya, dia juga mulai melayani pihak ketiga. Jadi nggak hanya pihak berelasi aja. Dari yang tadinya 22% di tahun 2020, 2021 jadi 23%, 23%, 26, 30, 32. Nah, ini yang paling penting, guys. Jadi sekarang per kuartal 3 tahun 2024, Hasnur ini ya, dia melayani pihak ketiga dan pihak ketiganya itu udah di angka 32%. Meningkat. Satu kuartal aja meningkatnya cukup lumayan nih 2%-an. Dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa tahun ke depan, ya dalam beberapa tahun ke depan berarti kan melewati beberapa kuartal gitu ya. Bukan tidak mungkin ini akan bertambah. Dan kalau ini bertambah, ya pihak ketiganya bertambah, net profit sama gross profit marginnya bisa meningkat. Dan kalau bisa meningkat, apabila kita sudah memiliki di harga bawah, kan dia di harga bawah nih. Setelah membagikan dividen kemarin belum kemana-mana, baru beberapa waktu ini aja naik. Nah, kalau misalkan memang seperti itu dan kita apabila sudah memiliki di harga bawah, nah bisa cuan dari capital gain, bisa juga cuan dari dividen. Gue udah kayak sales hais aja ya. Emang begitu guys, biasanya gue akan membahas saham-saham yang sebenarnya masih berada di bawah. Jadi kalau misalkan Japfa masih di angka 1100 itu biasanya akan gue bahas terus tuh. Ya, Avia masih di angka 470-an, 480-an biasanya gue bahas. Tapi kalau Japfa udah di angka 1700, 1600 gue nggak terlalu banyak bahas. Ngapain orang udah naik? Kayak gitu guys. Jadi bahas yang masih belum naik-naik aja. Nah, apalagi ya Hasnur ini, Hasnur International Shipping terutama ya. Ini sebenarnya keluar dari laporan keuangan sih. Jadi ini dia Hasnur International Shipping banyak melakukan pelayaran, kegiatan pelayaran wilayah operasionalnya itu di Kalimantan Selatan. Dan salah satu dari keluarga Hasnur ini ya ikut ini guys, Cawagup Cawagup Kalsel. Jadi dia ikut pilkada di tahun 2024 ini. Ya, jadi dukung Haji Muhyiddin sama Hasnur. Namanya Hasnur juga loh. Hasnur di calon wali kota Pilkada Kalimantan Selatan. Gue yang di wilayah bukan di wilayah Kalimantan Selatan mungkin nggak terlalu tahu ya. Cuman mungkin lu yang berada di wilayah sana lu bisa komentar sedikit memberikan gambaran mengenai bagaimana grup Hasnur, GCG-nya gimana. Tapi yang gue jelas dari sejauh ini pemilihan orang-orangnya yang menduduki Hasnur International Shipping ini kan kalau misalkan gue mau beli Hasnur juga gue akan lihat kan dia direksinya siapa, komisarisnya siapa, dan memang orang-orangnya kalau gue lihat sampai sejauh ini diisi memang dengan orang-orang yang punya integritas bagus lah ya.
Kita kalau ngelihat Arstra Internasional gimana sih diisi sama orang-orang berintegritas, dan kalau diisi dengan orang-orang yang berintegritas, pede kan, megang sahamnya pede. Gue melihat itu juga di sektor perkapalan Hasnur. Bukan berarti sektor perkapalan yang lain enggak ya, cuman ini karena gue lagi bahas Hasnur aja. Nah, apabila ya ini di luar laporan keuangan dan di luar data sih ya. Apabila dia menang, dan kalau misalkan berdasarkan hasil survei ini, kita ngomongin politik sedikit guys. Dan kalau misalkan memang dilihat dari hasil survei dia kemungkinan menangnya tinggi, ya itu bisa jadi katalis positif buat Hasnur International Shipping juga. Karena kita tahu guys, berbisnis kalau di Indonesia, kalau misalkan memang kita memiliki posisi yang cukup penting, relasi ya, circle yang cukup bagus, itu bisnis dipermudah. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan memang lu udah punya Hasnur ini, hold aja silahkan ya. Tapi ini sekali lagi gue bukan berarti ngajak lu jual atau beli ya guys ya. Yang jelas memang gue masih pede untuk Hasnur ini, untuk sektor perkapalan. Dan itulah beberapa hal yang gue sebutkan tadi mungkin juga menjelaskan kenapa di saat TPMA, PSSI, kita ngelihatnya dari dua itu ya, walaupun gue belum ngelihat laporan keuangannya secara detail. Di saat keduanya di kuartal 3 tahun 2024 EPS-nya agak turun, Hasnur enggak. Kayak gitu guys. Karena ya salah satu faktornya ya guys ya. Gue ngeliat dari ini juga, dia mulai untuk mencoba melayani pihak ketiga dan porsinya mulai diperbanyak. Ini yang penting bagi gue. Bagi gue kalau gue melihatnya begitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.